Di ayat 75 tadi Allah menyebutkan kami telah sungguh-sungguh telah berdoa memohon kepada kami, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, itu adalah Rasulullah yang telah diutus oleh Allah kepada satu kaum yang sangat lama berdakwah sampai sebutkan 950 tahun. Selama itulah makhluk atau manusia yang paling berusia lama. 950 tahun. Nah, pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah setelah berdakwah sekian lama, tapi hasil dakwahnya itu tidak direspon dengan baik. Orang-orang itu tidak mengindahkan ajakan Nabi Nuh untuk kembali kepada Allah. Kemudian disebutkan di sini, wa najjaynahu ahlahu, kami selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya dari bencana yang sangat besar. Itu yang kita kenal adalah banjir. Banjir besar yang melanda wilayah yang ditempati oleh Nabi Nuh dan kaumnya, sehingga sampai saat itu semua kaum Nabi Nuh yang tidak mengendahkan dakwah Nabi Nuh itu habis. Kecuali Nabi Nuh dan mereka yang ikut ke perahu Nabi Nuh alaihissalam itu terselamat. Karena itu maka dalam ayat ini disebutkan waja'alnahu dzurriyyatahu, waja'alna dzurriyyatahu, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh itu al-baqin, itu adalah sebagai orang-orang yang tersisa. Ya, ini kita semua ini adalah dari sisa-sisa banjir Nabi Nuh. Ini memang nanti ada perbedaan pendapat dalam penafsiran para mufassir. Ada yang menyebutkan bahwa banjir besar zaman Nabi Nuh itu melanda seluruh muka bumi gitu kan. Sehingga benar-benar saat itu yang tersisa itu hanyalah Nabi Nuh dan mereka yang ada di dalam perahu Nabi Nuh. Dengan demikian, yang manusia yang melanjutkan kehidupan berikutnya itu adalah berasal dari keturunan Nabi Nuh dan juga dari para pengikut Nabi Nuh yang jumlahnya tentu saja tidak seberapa dibanding dengan manusia zaman ini. Tetapi ada pendapat kedua juga bahwa banjir Nabi Nuh itu tidak melanda seluruh muka bumi. Hanya di tempat Nabi Nuh tinggal saja. Jadi ya di wilayah Timur Tengah barangkali, karena saat itu memang para utusan itu kebanyakan di daerah Timur Tengah ini yang disebutkan di Al-Quran. Walaupun nanti Rasul-Rasul lain juga sebetulnya ada nyebar di seluruh wilayah. Nah, sehingga banjir besar saat itu tidak menenggelamkan muka bumi ini. Dan tidak semua manusia juga hanyut gitu. Walaupun manusia saat itu tentu saja belum sebanyak ini. Ketersebarannya barangkali di daerah-daerah masih sekitar Timur Tengah saja barangkali saat itu. Belum, wallahu alam apakah sudah ada yang ada di Bandung. Bandung juga kan belum ada saat itu. Sehingga menurut pendapat kedua ini, tidak semuanya dari keturunan Nabi Nuh yang melanjutkan kehidupan saat ini. Ada juga sebagian yang lain. Itu wallahu alam, memang kita tidak tahu karena Quran tidak menyebutkan apakah banjirnya itu memang melanda seluruh muka bumi atau hanya sebagian wilayah yang ditempati Nabi Nuh dan kaum di saat itu. Tetapi watarakna alaihi bil akhir, kami tinggalkan bagi Nuh itu dijadikan sebutan bagi generasi berikutnya. Karena menurut sejarah nanti juga disebutkan bahwa Nabi Nuh ini disebut sebagai Rasul yang ya sebetulnya mengajarkan ketauhidan itu sejak para Rasul sebelumnya, sejak Nabi Adam pun sudah diajarkan ketauhidan. Hanya biasa dikenang dalam sejarah Nabi Nuh itu adalah sebagai disebut salah satu Rasul ulul azmi. Rasul dari 5 Rasul itu, dari sekian jumlah Rasul yang jumlahnya 313 itu, ada 5 orang Rasul yang memiliki gelar ulul azmi, artinya yang memiliki semangat kuat gitu. Nah, diawali dari Nabi Nuh. Karena apa? Karena kita ketahui dakwah Nabi Nuh itu demikian lama. Tetapi Nabi Nuh tidak
putus harapan dan semangat, walaupun dakwahnya tidak disambut dengan baik oleh kaumnya itu, beliau tidak menghentikan dakwahnya, terus saja. Beliau melakukan penyeruan supaya orang itu sadar dan mengikuti ajaran yang mengembalikan kita kepada Allah. Demikian lama kita barangkali baru setahun, 2 tahun, atau bulanan saja, kadang-kadang sudah bosan. Adakan pengajian, baru sebulan 2 bulan, sudah berhenti. Toh, pesertanya tidak banyak. Selesai. Nabi Nuh itu tidak begitu terus. Dan juga demikian para nabi yang lain. Salamun, maka nanti diberi selamat oleh Allah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatan terhadap Nabi Nuh di muka bumi ini. Tadi Nabi Nuh itu dikenang sebagai salah seorang ulul azmi yang pertama. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan innahu min ibadil mu'minin, itu Nabi Nuh itu termasuk orang-orang hamba-hamba kami yang beriman. Disebutkan dalam tafsir wa annahu lam yu'min minhum illal qalila, atau illal qalilu, bisa juga dibaca gitu. Matulil muddah, sesungguhnya tidak beriman dari kaum Nabi Nuh itu kecuali hanya sedikit saja yang beriman kepada Nabi Nuh. Artinya persentasenya itu jauh kecil dibanding dengan jumlah masyarakat saat itu. Walaupun waktunya demikian lama. Fa'innahu la bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Padahal Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Walau tola alaihi dzalika wasyadda alaihim takdzibuhum, maka setelah demikian lama Nabi Nuh berdakwah dan makin kencangnya perlawanan dari kelompok Nabi Nuh, pada saat itu Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah, mengembalikan, ya Allah, begitu sambutan dari kaum aku, maka silahkan dikembalikan kepada Allah, dan disambut oleh Allah nanti dengan diberi banjir itu. Itu dari doa Nabi Nuh. Lam tabqa illa dzurriyyatu Nuhin alaihissalam. Tidak tinggal, tidak tersisa dari manusia saat itu kecuali anak keturunan Nabi Nuh saja. Maka berdasarkan pendapat pertama bahwa semuanya itu, semua manusia saat itu hancur, sekarang adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuhin alaihissalam. Menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi, semua manusia itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya disebutkan di sini, wajalna dzurriyyatahumul baqin, anak keturunan Nabi Nuh itu disebutkan di sini ada 3 orang anaknya itu yang ikut taat patuh kepada Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yapis. Dari keturunan 3 anak Nabi Nuh itulah yang melanjutkan manusia yang lain. Juga dari para pengikut Nabi Nuh saat itu, atau umat Nabi Nuh sebagian. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, kata Nabi SAW, Sam itu Abul Arab. Sam bin Nuh itu yang menjadi bapaknya orang-orang Arab. Itu keturunan Nabi Nuh dari Sam. Waham, kemudian Ham, itu ada Abul Habash. Kalau dari Ham itulah yang menurunkan bangsa Afrika yang hitam. Yapis, sedangkan kalau Yapis itu ada Abu Rum, bapaknya orang Eropa berkulit putih. Tidak disebutkan kalau orang Asia, kelihatannya Asia itu sama dengan Abul Arab. Itu dari Sam. Jadi kita yang di Asia itu keturunan Nabi Nuh dari anak beliau yang bernama Sam. Jadi ada 3, Sam, Ham, Yapis. Kalau Sam itu menurunkan orang Arab, termasuk Asia barangkali gitu. Kalau Ham itu menurunkan nanti orang-orang hitam seperti Afrika, termasuk Irian atau Papua, atau aborigin di Australia, atau nanti di Amerika itu ada Indian, gitu. Yapis dan juga itu orang-orang kulit putih. Orang kulit putih Eropa, Rum, Bapak Rum.
Kemudian di ayat berikutnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya dari Syiah Nabi Nuh. Nah, Syiah itu diartikan turunan kalau di sini. Atau bisa juga golongan, kelompok. Jadi Syiah itu untuk menyebutkan golongan itu. Jadi kalau kita menyebut kelompok tertentu sebagai Syiah itu belum selesai itu penyebutannya itu harusnya Syiah siapa? Belum selesai kalimatnya gitu. Golongan itu adalah kelompok golongan itu terlalu pemborosan sebetulnya menyebut. Itu adalah kelompok Syiah. Syiah sendiri artinya kelompok. Harusnya sebutkan Syiah siapa gitu kan. Tapi udah jadi bahasa kita ya udah Syiah itu ya bagian dari kelompok sekte pemahaman dalam ajaran Islam yang terlalu mengagung-agungkan keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi kita kembali ke sini adalah keturunan min ahli dinihi. Kalau ditafsirkan di sini, Nabi Ibrahim itu termasuk keluarga dari agama yang sama. Itu tauhid maksudnya di sini. Dan minhaj atau metode atau tata cara hidup, way of life gitu kan. Pandangan hidupnya sama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Disebutkan pada saat di sini idja'a rabbahu biqalbin salim. Pada saat Nabi Ibrahim itu datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Nah, menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan hati yang salim, yang selamat itu dengan keyakinan syahadata Allah ilaha illallah. Dengan persaksian di dalam hatinya itu penuh pemaknaan la ilaha illallah, ketauhidan. Tidak ada Tuhan yang wajib patut disembah kecuali hanya Allah. Itu yang maksud qalbun salim, hati yang bersih itu dipenuhi ketauhidan. Nah, kalau dipenuhi ketauhidan tentu saja tidak akan ada kemusyrikan di dalam hatinya, tidak ada penyakit kemunafikan juga, tidak ada penyakit kefasikan, tidak ada penyakit kedoliman. Mesti begitu. Kalau hati yang dipenuhi dengan ketauhidan, tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Dengan sendirinya bersih. Karena tidak mungkin bercampur antara kemusyrikan dan ketauhidan. Jadi kalau ada orang yang masih bau-bau musyrik, itu tauhidnya belum kuat atau bahkan tidak ada imannya. Walaupun ngaku-ngaku sebagai orang Islam. Ada lagi penjelasan yang lain, qalbul salim. Apa yang maksud qalbul salim itu? Maka disebutkan di sini oleh mufassir, anna lillahi haqqun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yaitu hati yang di dalamnya dipenuhi pengetahuan tentang kebenaran Allah. Itu tadi ketauhidan. Anna Allah haqqun. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Wa anna sa'ata atiyah. Dan yakin akan kedatangan hari kiamat. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati yang bersih tadi, salim tadi. Dan yakin juga wa annallaha yab'atsu fil qubur. Allah yakin akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Itu hati yang bersih, yang qalbun salim. Begitulah Nabi Ibrahim dikatakan memiliki qalbun salim. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, mendakwahi keluarganya dahulu. Memang begitu yang diajarkan dalam ajaran Islam. Kalau kita berbuat kebaikan itu seperti mengeluarkan zakat atau mau berinfak, itu kan kebaikan di lingkungan terkecil dulu gitu kan, di lingkungan keluarga dulu. Kalau yang jelas ke anak dan istri itu bukan zakat, bukan infak, itu mah wajib gitu kan. Kalau belum terpenuhi anak istri jangan dulu keluar. Jangan dulu infak sedekah. Tapi di dalam, kalau sudah ada kemampuan, juga di lingkungan kita dulu yang ada di dekat kita, infak sedekah dan sebagainya. Begitu juga berdakwah yang diajarkan oleh para nabi begitu. Seperti Nabi Muhammad SAW juga begitu kan, berdakwah kepada istrinya waktu baru lingkungan besar. Nah, yang dilakukan Nabi Ibrahim juga begitu, mendakwahi dulu bapaknya.
Walaupun nanti menurut riwayat yang maksud bapak di sini adalah paman, Azar yang kita kenal. Lingkungan dalam dahulu, lingkungan terdekat dulu itu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian panadoro nadrotan fin nujum. Oh, sebelum masuk ke ayat ini, diceritakan dulu setelah mendakwahi bapaknya, kemudian baru ke lingkungan besarnya, itu ke kaumnya itu. Yang saat itu kita kenal itu Raja Namrud, gitu ya. Raja Namrud itu beliau sebagai penguasa yang ada di kaum Nabi Ibrahim. Mereka menyembah-nyembah patung yang secara langsung bungkelekan, kan, berupa patung. Yang saat itu memang wajar, saat itu biasa. Zaman ini pun tidak sedikit patung-patung yang bungkelekan, yang dijadikan sesembahan-sesembahan. Nabi Ibrahim juga mendakwahi mulai setelah dari dalam, mulai keluar. Bertanya dengan bentuk retorika caranya itu. Mada ta'budun? Apakah yang kalian sembah? Artinya di sini menyadarkan pikirannya supaya terbangkitkan. Sama seperti kita juga misalnya begini, untuk membuat karya-karya ilmiah di kampus misalnya untuk para mahasiswa, membuat skripsi, tesis ataupun disertasi itu kan perlu ada perumusan masalah itu. Nah, saat ini yang dipakai perumusan masalah itu sebaiknya dalam bentuk kata tanya. Kelihatannya mengikuti cara-cara para nabi dahulu juga itu. Apa maksudnya? Supaya membangkitkan kesadaran. Oh, ternyata itu yang jadi persoalan kita. Kalau menggunakan kalimat berita, tidak nendang gitu, kurang nendang, kurang membangkitkan kalau menggunakan kalimat berita. Maka yang paling pas itu gunakan kalimat tanya. Begitupun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan itu pun dijadikan tradisi dalam tradisi ilmiah, pakai kalimat tanya. Kelihatannya bisa mengikuti cara para nabi dahulu. Nah, di sini juga Nabi Ibrahim bertanya, "Madza ta'budun?" Apakah yang kalian sembah? Aibkan alihatan dunallahi turidun? Apakah kalian itu menyembah kebohongan, Tuhan-Tuhan selain dari Allah yang kalian kehendaki? Gitu, untuk dibangkitkan supaya pikiran mereka jalan. Fama dhannukum birabbil alamin? Maka bagaimana persangkaanmu terhadap Tuhan seluruh sekalian alam? Kemudian di sini Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana di ayat-ayat lain, surat lain disebutkan, Nabi Ibrahim juga melakukan perenungan-perenungan saat itu. Untuk sampai kepada Allah, tidak langsung memperoleh wahyu, tetapi sebelumnya merenung dulu. Artinya, siapa sesungguhnya Tuhanku ini? Saat malam dahulu diawali, malam-malam diawali lihat ada bintang-bintang. Maka barangkali inilah Tuhanku. Tapi ternyata kecewa, toh Tuhannya nanti pergi juga. Melihat bulan juga begitu, barangkali ini Tuhanku. Terus setelah itu melihat matahari, barangkali inilah Tuhan yang pantas dianggap sebagai Tuhan. Ternyata semuanya mengecewakan gitu kan, dari perundungan-perundungan itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam nanti, itu mungkin ciri-ciri calon Rasul, jadi pikirannya jalan. Kemudian disebutkan di sini, Pakola ini sakim. Nabi Ibrahim berkata, saya ini sakit. Sakim, itu sakoma, kalau dalam bahasa kita, itu sakit yang berkaitan dengan fisik, jasad. Jadi di sini Nabi Ibrahim menyatakan sakit, kemudian nanti berpaling dari, setelah mendakwahi kepada mereka dengan bentuk retorika tadi, pertanyaan-pertanyaan, ternyata respon mereka itu tidak kelihatan merespon dengan baik, ya sudah tidak dilanjutkan. Tetapi diam-diam di sini Nabi Ibrahim alaihissalam nanti masuk ke kuil tempat peribadahan mereka, tempat persembahan mereka. Itu ditanya juga Tuhan-Tuhannya itu, "Ala takulun, apakah kalian tidak makan?" gitu kan.
kenapa tidak menjawab gitu kan? Malakum la tantikun. Kalian kenapa tidak menjawab, tidak berbicara itu Tuhan. Ingin meyakinkan mengapa mereka disembah-sembah, kemudian didatangi itu sesembahan itu, diajak dialog oleh Nabi Ibrahim, tetapi tidak menjawab apapun. Sampai dipukul sekalipun tidak membela diri itu Tuhan-Tuhan itu. Bahkan dipukulnya bukan hanya pakai tangan, nanti pakai alat. Nah, setelah ketahuan itu, maka ramailah kaum Nabi Ibrahim. Ada seorang pemuda yang merusak, melakukan persekusi terhadap Tuhan-Tuhan kita. Setelah diselidiki, penyelidik, ketahuan bahwa itulah yang namanya pemuda Ibrahim, yang telah melakukan pengerusakan di tempat peribadahan kita. Kemudian nanti mereka menyuruh dihakimi itu Nabi Ibrahim dengan cara kita bakar saja itu Ibrahim. Dengan cara membuat tungku api yang besar, nanti Nabi Ibrahim dilempar. Karena kalau dimasukkan setelah api menyala-nyala itu tidak ada yang mampu memasukkan satu-satu kan, maka pakai ketepel besar katanya gitu. Nabi Ibrahim dianggap sebagai batu, dimasukkan ke dalam tungku api. Wallahu a'lam itu secara itu, tetapi menurut sejumlah penafsiran yaitu dilempar. Kalau dilempar oleh orang juga tidak akan sampai kan tungkunya besar itu, maka pakai alat. Dilempar Nabi Ibrahim ke kobaran api itu. Tapi nanti di surat lain disebutkan malah apinya bersahabat. Karena memang diperintah ya narukuni bardan ala Ibrahim, wassalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, kuni, jadilah engkau itu bardan, jadi dingin. Jadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Wassalaman, dan juga menyelamatkan itu Ibrahim. Jadi kalaupun dilempar pakai ketapel, itu sakit juga kalau jatuh kan itu. Karena api unggun, bahkan api unggun itu mungkin sudah sebagian sudah rubuh dan langsung jatuh ke bawah. Tetapi saat itu malah oleh api juga ditangkap Nabi Ibrahim dalam keadaan selamat. Karena memang perintah Allah begitu. Nurut itu api kepada perintah Allah sehingga menjadi dingin, tidak mencelakakan Nabi Ibrahim. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Itu salah satu fase kehidupan Nabi Ibrahim. Waktu nanti dalam sejarah disebutkan di kerajaan Ur. Ur itu mungkin kalau sekarang itu daerah Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang barangkali sekitar Irak. Daerah-daerah Irak, kemudian ya ada Arab Saudi juga mungkin. Di Najd itu Babilonia. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim itu pindah ke daerah Palestina, ke Syam. Itu di daerah Kan'an. Nah, ini ceritanya seperti ini. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya berhijrah ke daerah Kan'an, Palestina. Nah, dan setelah dari Palestina nanti ke Mekah. Ke Arab Saudi sekarang. Nah, pada saat di Kan'an itu di Palestina, beliau berdoa kepada Allah setelah berdakwah lama di Babilonia tadi, ternyata tidak ada yang mengikuti, maka seperti biasa harapan, waduh kalau tidak ada yang mengikuti nanti saya meninggal, bagaimana ini kelanjutan agama ini? Maka salah satu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah supaya diberi anak. Rabbi habli minas solihin, wahai Allah, berilah kepadaku anak dari kelompok orang-orang yang soleh. Untuk apa? Untuk melanjutkan agama ini. Kalau tidak ada anak, waduh gimana? Tidak ada para pelanjutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian fabasyarnahu, kami gembirakan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bigulamin halim, dengan gulam. Gulam itu adalah pemuda. Pemuda, kalau dalam istilah lain itu pemuda dalam artian anak laki-laki di sini tentu saja yang besar sampai dewasa nanti. Karena disebutnya dengan halim, yang sangat santun. Sangat santun itu pemuda. Nah, ini nanti dalam penafsiran para ulama, itulah yang dimaksud dengan Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun nanti ada lagi Nabi
putra Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak. Nah, kalau Nabi Ishak itu digelari oleh Allah Alim, kan? Bukan Halim. Kalau Halim itu sangat santun, itu untuk Nabi Ismail. Kalau Nabi Ishak itu adalah Alim. Orang yang sangat berilmu, gitu kan? Nabi Ishak itu. Nah, kemudian diceritakan di sini, falamma balagha ma'usa'ya. Nah, setelah Nabi Ismail tadi sampai berusaha berserta Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya usahanya itu nanti meninggikan Ka'bah. Ka'bah itu dalam sejarahnya memang disebutkan sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itulah yang membangun cikal bakal Ka'bah itu. Kemudian lama ditinggalkan Nabi Adam, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang merawat, gitu. Hancur seperti biasa secara alami. Nabi Ibrahim itulah yang nanti melakukan rekonstruksi, membangun ulang dari reruntuhan Ka'bah yang dilakukan bersama putranya itu Nabi Ismail. Dan di sekitar Ka'bah itu kan kita kenal istilah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat memimpin atau saat membangun Ka'bah. Ada batunya itu kan, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Nanti dalam sejarah diceritakan begini, itu Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, kalau agak tinggi itu batunya itu ikut melayang. Walaupun ini cerita ini wallahu alam benar tidaknya. Tapi salah satu ceritanya sebutkan. Batu itu jadi pijakan Nabi Ibrahim ke pengantar Nabi Ibrahim dalam melakukan rekonstruksi Ka'bah itu. Tapi soal apakah itu melayang wallahu alam, hanya ada cerita begitu. Nah, batu itu kemudian diabadikan sampai saat ini, ada itu di sekitar area Ka'bah yang dekat pintu Ka'bah itu ada seperti kurung manuk gitu kan, dari kaca. Nah, itu ada bekas telapak Nabi Ibrahim alaihissalam yang disunahkan sholat ba'da tawaf di situ, di sekitaran itu. Nah, di sini bercerita tentang nanti masalah kurban ini. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya itu melihat dalam mimpi bahwa sesungguhnya aku ini menyembelihmu. Memang di sini nanti terjadi dua penafsiran, dua pendapat. Siapa yang dimaksud yang harus disembelih di sini? Apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Kalau dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 itu menurut orang ahli kitab atau orang Nasrani itu adalah Nabi Ishak. Dan ternyata pendapat bahwa itu Nabi Ishak itu juga ada dalam sejumlah hadis juga. Ada sebetulnya dalam tafsir. Misalnya paling tidak Imam Qurtubi itu meyakini itu adalah Nabi Ishak. Tetapi kalau dalam Ibnu Katsir ini itu adalah Nabi Ismail. Itu pun didukung oleh, nanti kita lihat. Sebelum masuk ke sana kita cerita dulu yang ini. Perihal mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bercerita, "Inni adbahuka fandur madza taro." Sesungguhnya aku itu mimpi melakukan penyembelihan terhadapmu. Nah, mimpi ini nanti berulang-ulang diceritakan. Berulang-ulang diceritakan sampai Nabi Ibrahim merenungi ini mimpi ini benar dari Allah atau dari setan. Nah, hari untuk memikir-mikir, menimbang-nimbang bahwa mimpi ini benar dari Allah atau bukan, itulah yang disebut dengan tarwiyah. Hari tarwiyah itu kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah kan biasa kita sebut hari tarwiyah. Itu hari mikir-mikir sebetulnya. Yang direnungkan oleh Nabi Ibrahim, apakah ini mimpi harus menyembelih anak itu dari setan atau dari Allah? Kalau dari setan tentu saya tidak akan dilaksanakan. Kalau dari Allah tentu wajib dilaksanakan. Nah, hari berpikir-pikir merenungkan mimpi, karena sudah beberapa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 7 itu bermimpi berulang-ulang Nabi Ibrahim, tanggal 8 berpikir-pikir. Nah, kalau dalam zaman Nabi hari Tarwiyah itu adalah hari persiapan Nabi di Mina untuk persiapan melakukan ibadah haji. Nanti
setelah masuk tanggal 9 ke Arafah kan harus ke Mina itu. Nah, yang sekarang itu disebut dengan haji nuzul. Nuzul ya. Yang sebelum masuk ke Arafah harus ke Mina dulu. Nah, ke Mina itu untuk apa? Menyiapkan pada saat tanggal 10. Nah, haji nuzul atau tanjil, lupa saya istilahnya. Apa Bu? Tanazul, yaitu haji tanazul itu. Haji tanazul. Haji tanazul itu tanggal 8 itu kan haji tanazul itu mesti ke Mina dulu. Nanti setelah itu baru ke Arafah. Memang zaman Nabi begitu caranya, ke Mina dulu baru ke Arafah. Tapi kalau sekarang itu tidak praktis itu. Kalau ke Mina dulu macetnya minta ampun karena jamaahnya jutaan. Kecuali mungkin kemarin ya, hanya ratusan ribu itu karena gara-gara corona itu masih mungkin ke Tarwiyah atau ke Mina dulu. Nah, kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Tarwiyah itu adalah hari berpikir-pikir tentang mimpi. Apakah ini dari Allah dari setan? Walaupun nanti ada penjelasan dari Nabi, mimpi seorang Rasul itu adalah wahyu. Sehingga benarlah mimpinya itu adalah memang wahyu. Sehingga nanti pada saatnya dilakukan proses penyembelihan dan dikomunikasikan ini yang penting juga ya. Bapaknya itu mengkomunikasikan kepada anaknya, ditanya, "Hei anakku, aku melihat aku harus menyembelihmu. Aku diperintah Allah untuk menyembelihmu." Jadi tidak diam-diam, disampaikan dahulu. Saya kira ini pelajaran bagi kita juga, itu komunikasi. Sampaikan. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Dan dijawab oleh anaknya itu, anak yang baik tentu saja di sini. Ya abatif alma tu'mar. If'al. Kerjakanlah wahai bapakku apa yang telah diperintahkan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku itu insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Tidak akan melakukan pemberontakan. Tidak akan membangkang. Tidak akan memberikan jawaban, bapak saja dulu lebih baik yang disembelih daripada aku. Kan bapak udah lebih lama hidup. Tidak begitu jawaban Nabi Ismail. Tapi silakan, kalau itu memang perintah dari Allah, maka lakukan saja. Insya Allah saya akan menerima. Nah, kemudian nanti dalam ceritanya itu, di ayat di Al-Quran ini kan memang disebutkan secara rinci. Tetapi dalam penjelasan-penjelasan lain, itu tidak gampang menerima perintah begitu. Selain dikomunikasikan kepada putranya itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga menyampaikan kepada istri beliau, Siti Hajar, perihal harus menyembelih. Karena mereka itu orang-orang soleh, menerima begitu saja kan. Yakin dengan perintah Allah, tidak ada tapi-tapinya gitu kan, tidak ada syarat-syaratnya. Silahkan kita jalankan saja perintah Allah itu. Hanya nanti dalam hal ini setan mulai bermain. Nanti peristiwa itu setan itu ikut bermain, menggoda Siti Hajar, menggoda Ismail. Ya awalnya tentu saja menggoda Nabi Ibrahim supaya jangan melaksanakan penyembelihan itu. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa untuk lempar jumroh. Lempar jumroh itu, mengapa Nabi Ibrahim harus lempar jumroh? Itu sebetulnya saat itu betul-betul setan yang dilempar oleh Nabi Ibrahim itu adalah setan iblis betul. Dilempar itu. Sampai karena menggodanya kepada Ibrahim dilempar di jumroh Aqobah, kepada Siti Hajar di jumroh Wusto, kepada Ismail di jumroh Aqobah, jumroh yang ketiga itu. Jumroh Aqobah, jumrohul ula, jumrohul Wusto, jumroh Aqobah. Jumroh ula Nabi Ibrahim, kemudian jumroh Wusto yang tengah itu adalah terhadap Siti Hajar, kemudian nanti Ismail di yang Aqobah yang terakhir itu. Main lempar-lemparan saat itu yakin dan kegiatan nyata melempar setan. Tetapi kemudian dijadikan simbol itu, lemparan itu diteruskan syariat itu sampai menjadi wajib haji saat ini. Kalau tidak melempar jumroh itu maka wajib hajinya hilang. Harus diganti dam. Nah, itu terjadi penghalangan dari iblis atau dari setan untuk penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian disebutkan di ayat Al-Quran ini, falamma aslama batallahu lil jabin, pada saat keduanya sudah siap
dalam keadaan dibaringkan itu Nabi Ismail, sudah tinggal ya pisaunya sudah ditempelkan begitu. Wana dainahu ayya Ibrahim, Allah memanggil. Hai Ibrahim, tentu saja melalui malaikat di sini menurut penafsiran. Dipanggil, ya Ibrahim, hai Ibrahim, kan sadaqta ruya, engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak jadi menyembelihnya itu. Nah sekarang yang jadi persoalan, loh mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam kok nyembelih Nabi Ismail diperintah oleh Allah? Nah memang kita harus melihat sejarah, ya. Harus melihat sejarah saat itu. Memang dunia zaman itu, zaman dahulu kala itu sudah biasa berkorban manusia itu. Seperti di kerajaan-kerajaan manusia zaman itu di Mesir misalnya, mengorbankan seorang anak gadis ke sungai Nil itu adalah sesuatu ritual. Jadi anak gadis yang masih seger bugar itu ya dicemplungkan saja ke sungai Nil. Sudah biasa mengorbankan manusia. Di Meksiko juga suku Aztec itu sudah biasa juga mengorbankan manusia, seorang pemuda untuk kepentingan dewa-dewa saat itu. Kemudian di daerah Eropa, di tempat lain juga dikenal manusia itu dijadikan korban saat itu kan. Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu, beliau diceritakan dalam sejarah yang lain, tapi ya tidak dalam Al-Quran. Beliau itu memang tidak suka makan kecuali kalau ada tamu. Kalian menjamu tamu itu baru beliau makan. Sampai suatu saat diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengundang tamu, dan kalau mengundang tamu itu selalu menyembelih itu unta banyak. Sampai satu waktu nyembelih untanya itu demikian banyak sampai ribuan. Nah terucaplah dari kata-kata Nabi Ibrahim, aku ini demikian senang karena Allah menyembelih unta untuk menjamu tamu-tamu itu. Tidak ada keberatan sedikit pun untuk melakukan penyembelihan. Nah, terucap katanya ini dari lisan Nabi Ibrahim, jangankan menyembelih unta, kalaupun anakku juga harus disembelih, akan aku sembelih kalau itu perintah Allah. Nah katanya, berdasarkan cerita ini, itulah yang ditagih oleh Allah. Coba sembelih itu anakmu yang engkau waktu itu belum punya anak, Nabi Ibrahim alaihissalam katakan itu. Nah, karena dahulu pernah berkata begitu dan ternyata ini perintah Allah, Nabi Ibrahim laksanakan. Kan? Tapi ternyata di sini oleh Allah dibatalkan, jangan dilanjutkan penyembelihan itu. Dan penyembelihan itu nanti diganti dengan kibash, dengan di sini ribhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Nabi Ismailnya tidak jadi disembelih. Nah dari sinilah syariat kurban itu berawal. Nanti setiap bulan Dzulhijjah 10 itulah kita disyariat mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya di sini sekali lagi memang terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang disembelih itu. Apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak alaihissalam. Nah sekali lagi kalau mengikuti pendapat dari perjanjian lama dari kitab Kejadian, menurut orang-orang Nasrani tentu saja itu adalah, dan orang-orang Yahudi tentu saja itu Nabi Ishak. Tapi memang di Quran juga tidak dijelaskan kalau soal siapa yang disembelih secara eksplisit siapa namanya itu, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Tetapi secara mayoritas di kalangan kaum muslimin itu yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun ada sebagian pendapat bahkan bersumber dari hadis juga itu adalah Nabi Ishak. Hanya itu pendapat itu kurang begitu populer. Sebetulnya dari Quran ini juga kita bisa memahami itu, coba. Bisa kita pahami. Coba perhatikan ayat 112 tuh, Pak. Cerita mengenai penyembelihan itu adalah sebelum ayat 112, kan? Perhatikan saja dari susunan rentetan ayat ini, cara menjelaskan Allah, dari situ saja bisa dipahami bahwa yang disebut itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, hanya dari susunan ayat bisa dipahami bahwa yang dimaksud itu adalah Nabi Ismail, menguatkan pemahaman kita. Diceritakan kan di ayat sebelumnya bahwa
Di ayat 101 itu fabasyarnahu bigulamin halim. Allah akan menggembirakan Ibrahim itu dengan anak yang halim, santun. Kemudian diceritakan setelah besar mimpi dan seterusnya sampai menceritakan siapa Ibrahim, keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Baru ayat 111 Allah menceritakan wabasyarnahu bi Ishaqo nabiyyan minas solihin. Dan kami gembirakan juga Ibrahim itu dengan Ishak sebagai nabi dari orang-orang yang soleh. Nah, di sini nampak sekali gitu bahwa Nabi Ishak itu diceritakan setelah cerita penyembelihan. Kami gembirakan, artinya urutan yang diceritakan itu tentu saja menceritakan anak yang lebih awal dulu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail itu adalah anak pertama Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Sedangkan Nabi Ishak itu adalah anak pertama Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Di situ ada perbedaan usia. Nah, di runtutan cerita ayat ini, Allah menceritakan penyembelihan lebih dahulu. Tetapi tidak disebutkan siapa nama anak itu. Hanya di belakang, di ayat 112, Allah menceritakan, Allah gembirakan pula itu dengan Ishak. Artinya memang dalam sejarah kita ketahui Nabi Ishak itu adalah lebih muda dibanding dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga berdasarkan urutan ayat ini kita makin yakin bahwa cerita itu adalah Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih. Kalau melihat dari susunan ayat begitu. Karena di atas itu wabasyarnahu bigulamin halim itu tentang Nabi Ismail, sedangkan kalau tentang Nabi Ishak wabasyarnahu bi Ishaqo nabiyyam minas solihin. Jadi urutannya begitu. Maka dalam cerita ini Nabi Ismail itulah yang dimaksud dalam prosesi penyembelihan. Memang di ayat di surat di perjanjian lama juga disebutkan menurut sebagian mufasir itu ada penyimpangan nama, harusnya itu Ismail karena gitu. Dan mereka ganti jadi Ishak. Begitu menurut sebagian mufasir. Wallahu a'lam. Ya.